Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la Suaranya hilang, hawla Ustaz. wa la illa billah. Qad shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن يا حي يا قيوم إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل وبعد نخلص النية لله تعالى. وأنا وأخواتي في الله, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesempatan yang baik ini di bulan suci yang penuh berkah ini kita masih bisa melaksanakan kajian rutin kita yang kita rutinkan pelaksanaannya setiap 2 minggu sekali, yang pada hari ini kita laksanakan pada hari Selasa bertepatan dengan tanggal 19 April 2022. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini dicatat oleh Allah sebagai amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam, marilah selalu kita aturkan, kita sampaikan kepada junjungan mulia Nabi akhir zaman Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harap-harapkan syafaatnya kelak yaumul qiyamah. Mudah-mudahan kita semuanya nantinya mendapat syafaat beliau di yaumul hisab. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk pembahasan kita dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang pasal yang menjelaskan tentang hukum-hukum musaqah. Musaqah itu adalah istilah ya dalam muamalah. Secara bahasa, musaqah ini diambil dari kata as-saqi. Mustaqatun min as-saqi, diambil dari kata as-saqi yang berarti menyirami. Adapun dalam pengertian syara, musaqah itu artinya daf'u syakhsi nakhlan au syajara inabin liman yata'ahaduhu bisaqin wa tarbiyatin ala anna lahu qadran ma'luman min samarihi. Jadi musaqah itu kalau mungkin syarat daf'u syakhsi nakhlan au syajara inabin. Seseorang menyerahkan pohon
pohon kurma, nakhlan, atau syajarah inab, atau pohon anggur, liman yata'ahaduhu bisaqyin wa tarbiyatin. Ada orang lain yang akan merawatnya dan menyiramnya. Ala anna lahu qadran ma'luman min thamarihi. Dengan perjanjian bahwa orang tersebut akan mendapatkan bagian yang jelas dari hasil buahnya. Jadi musaqah ini akad kerjasama, ya, kerjasama dalam perawatan pohon kurma dan pohon anggur, ya. Jadi ini barangnya sudah ada pohon kurmanya, sudah ada pohon anggurnya, ya. Kemudian antara pemilik pohon anggur dan pemilik pohon kurma ini, ya, kebun kurma, kebun anggur, ya, pemilik kebun kurma, pemilik kebun anggur ini mengadakan kerjasama dengan amil, ya, dengan orang yang seorang pekerja, kerjasama dalam apa? Dalam merawat, ya, dalam merawat anggur, kebun anggur dan kebun kurmanya. Yang nantinya ini nanti hasil dari perawatan ini akan dibagi dua dengan persentase yang telah disepakati. Ya. Hasilnya nanti, hasil dari buahnya nanti itu si amil ini nanti akan mendapatkan bagiannya. Ini namanya musaqah, ya, kerjasama dalam perawatan pohon kebun anggur dan kebun kurma. Jadi kebunnya sudah ada, bukan kebunnya belum ada, kemudian antara calon pemilik kebun kerjasama dengan amil, dan begitu. Jadi kebunnya sudah ada, ya, maka kemudian pemilik kebun ini mengadakan kerjasama dengan amil ini, yang nantinya amilnya ini bisa menggarap, bisa merawat, ya, merawat kebun dari pemiliknya ini. Ini yang dimaksud dengan musaqah. Selanjutnya yaqul al-mu'allif rahimahullah wal musaqatu jaizatun 'ala an-nahli wal karam. Wal musaqati dan musaqah, wal musaqatu dan musaqah jaizatun boleh dilakukan. 'Ala an-nahli wal karam pada tanaman kurma dan anggur. Jadi karena itu musaqah ini hanya boleh, ya, musaqah itu hanya boleh. Jadi akad musaqah ini hanya boleh dilakukan pada dua tanaman ini saja, tanaman kurma dan anggur. Maka tidak boleh melakukan akad musaqah pada selain keduanya, ya, seperti misalnya pada buah tin atau yang lainnya, ya.
Ya. Jadi pertama musafah ini dari apa namanya yang diakati dalam musafah atau apa ya sasaran musafah itu hanya pohon anggur dan pohon kurma. Selain keduanya maka tidak boleh, tidak sah, ya, tidak boleh, tidak sah. Kemudian walaha syarqan, walaha dan bagi musafah syarqan dua syarat. Ada dua syarat yang harus diperhatikan dan harus dipenuhi agar musafahnya ini menjadi sah. Ada dua syarat yang harus dipenuhi agar musafahnya ini menjadi sah. Ahaduha an yuqaddiraha bi muddatin ma'lumatin. Ahaduha, salah satunya, yang pertama, an yuqaddiraha bi muddatin ma'lumah. Hendaknya yuqaddir, membatasi siapa siapa pemilik terhadap musafah bimuddatin dengan masa maklumatin yang diketahui. Jadi hendaknya pihak pemilik harus memberi batas waktu, secara pasti, yang maklumah yang diketahui secara pasti, ya, dalam melakukan akad musafah tersebut. Ya. Pemilik harus memberi batas waktu secara pasti dalam melakukan akad musafah tersebut. Seperti setahun misalnya, ya, setahun dalam hitungan hijriah, ya, tahun hitungan hijriah misalnya, ya. Terus setahun menggunakan hitungan masa juga tidak masalah. Pokoknya masanya ini ditentukan, batas waktunya ditentukan berapa lama, ya, ini setahun, ya, 1 tahun misalnya. Dan tidak sah, ya, tidak diperkenankan membatasi akad musafah dengan munculnya buah. Dan dalam ini menurut pendapat yang sahih, menurut pendapat yang lebih sahih, tidak boleh, ya, membatasi akad musafah dengan munculnya buah. Ini munculnya buah itu artinya ketika kurma atau anggur itu berbuah. Tidak boleh, harus membatasinya dengan masa. Yang kedua, wattani an yu'ayyina lil'amili juz'an ma'luman min al-thamarat. Dan yang kedua, an yu'ayyina, hendaknya menentukan siapa al-malik, pemilik kebun, lil'amili, terhadap amil atau pekerja, juz'an, bagian makluman yang diketahui, minat samarati, dari buah. Jadi syarat yang kedua adalah
pemilik pohon atau pemilik kebun harus menentukan bagian pasti. Harus menentukan bagian pasti dari hasil buah untuk si amil. Menentukan bagian pasti, juz'an makluman, menentukan bagian pasti ya dari hasil buah minasam orang dari buah dan amil untuk si amil ini. Misalnya kanisbiha atau tulubiha, seperti separuhnya atau sepertiganya. Jadi berarti upahnya itu harus berupa apa ya? Harus berupa buah itu, bagian buah itu. Jadi bagi hasilnya itu adalah bagian buah itu, ya. Bukan dengan upah, bukan dibayar dengan uang, ya. Tapi adalah bagi hasilnya adalah bagian dari hasil buah itu, ya, dari hasil buah itu. Jadi kalau korma ya bagiannya ya adalah dikasih korma, dikasih bagian buah korma. Kalau anggur ya berarti dikasih bagian anggur. Tapi ini harus ditentukan. Bagiannya itu harus ditentukan. Jadi separuh, misalnya separuh dari separuh dari 50 misalnya. Atau sepertiganya misalnya. Pokoknya tergantung kesepakatan yang dilakukan antara kedua belah pihak yang melakukan akad musafah ini. Kemudian untuk sumal amalu fiha ala darbain. Sekarang mengenai pekerjaan musafah itu pekerjaan musafah ini siapa yang harus menanggung biayanya? Siapa yang harus melakukan pekerjaan musafah ini? Ini siapa yang melakukan dan siapa yang membiayai, gitu ya. Ini di dalam mazhab, ya, atau dalam fikih ada beberapa ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan. Bagaimana dijelaskan dalam kitab ini, yaqul mu'allif rahimahullah, "Tsumman 'amalu fi 'ala darbain." Kemudian pekerjaan di dalam akad musafah ini 'ala darbain terbagi menjadi dua macam. Jadi, pekerjaan di dalam akad musafah ini ada dua macam. Yang pertama, amalun ya'udu naf'uhu ila tsamarah. Pekerjaan ya'udu kembali apa naf'uhu, apa manfaatnya amal ila tsamarati kepada buah. Yang pertama, pekerjaan yang manfaatnya kembali kepada buah. Fahuwa 'alal 'amil. Maka pekerjaan ini berarti 'alal 'amil, ya. Dibebankan kepada amil atau menjadi beban amil. Jadi kalau pekerjaannya itu manfaatnya kembali kepada buah, berarti menjadi tanggung jawabnya amil. Jadi tanggung jawabnya amil. Seperti apa?
seperti menyiram, ya, menyiram pohon kurma, mengawinkan, ya, mengawinkan pohon kurma itu, ya, ya, mengawinkan itu kan harus ada proses apa namanya, meletakkan sebagian mayang kurma, ya, sebagian mayang kurma jantan di mayang kurma betina. Itulah proses mengawinkan. Bagaimana supaya buahnya ini menjadi lebat, itu kan harus dikawinkan, gitu ya. Talqih istilahnya. Kalau untuk pohon itu apa namanya, talqih, mengawinkan. Ini menjadi tanggung jawab amil, berarti pekerja berarti ini, karena manfaatnya kembali kepada samroh atau samaroh, kembali kepada buah, kembali kepada buah. Yang kedua, wa amalun ya'udu naf'uhu ilal ardi, dan pekerjaan ya'udu, wa amalun, pekerjaan ya'udu yang kembali apa amal, ya'udu yang kembali apa naf'uhu, apa pekerjaan amal ilal ardi, kepada tanah, pada bumi, pada tanah. Yang kedua, jika apa jenis pekerjaannya ini ada pekerjaan yang manfaatnya kembali kepada bumi. Jika pekerjaannya ini manfaatnya kembali kepada bumi, seperti misalnya apa? Pada tanah, ya, pada kesuburan tanah misalnya. Karena di ad-dawalib, misalnya seperti membuat kincir air, kemudian wahafil anhar, dan menggali tempat aliran air, dari tempat air, sungai. Maka di sini bahwa ala rabbil mal, maka pekerjaan ini menjadi tanggung jawab, ya, bahwa maka ia amal ala rabbil mal, dibebankan atas pemilik modal, ya. Jadi kalau pekerjaannya ini manfaatnya kembali kepada tanah, seperti tadi membuat kincir air, menggali tempat aliran air, nah, maka ini menjadi tanggung jawab pemilik modal. Pemilik modal ini yang bertanggung jawab. Gimana caranya supaya berarti untuk pembuatan kincir air itu berarti pemilik modal, kalau dia misalnya tidak bisa bekerja sendiri, berarti dia bisa mengupahkan kepada orang lain. Tapi biayanya ditanggung oleh pemilik modal. Jadi untuk penyiramannya ini kan kembali kepada manfaatnya, kembali kepada buah. Berarti untuk penyiramannya menjadi tanggung jawab amil. Adapun bahannya, ya, alatnya yang harus disiapkan itu, maka ini yang menyiapkan adalah pemilik modal. Ini beberapa hal yang harus diperhatikan, bagi orang yang akan melakukan akad musaqah.
karena ini ketentuan amal ini, pekerjaan ini sudah ada ketentuannya, maka ya harus menjadi bagian masing-masing, ya tidak boleh bercampur baur lah istilahnya. Ya. Karena ini sudah menjadi ketentuan antara bagi orang yang melakukan akad musyawarah. Karena itu maka sang pemilik pohon atau malik ya tidak diperkenankan mensyaratkan pada amil suatu pekerjaan yang bukan termasuk dari pekerjaan akad musyawarah seperti menggali aliran air. Menggali aliran air itu bukan tanggung jawabnya amil, itu tanggung jawabnya pemilik modal itu, pemilik pohon, pemilik kebun. Kita tidak boleh pemilik pohon ini mensyaratkan pada amil nanti yang menggali aliran air adalah ente ya, gitu ya, bisa begitu. Dan amil itu disyaratkan harus bekerja sendiri. Maka juga seandainya pemilik modal mensyaratkan budaknya untuk bekerja bersama amil, maka akadnya ini juga tidak sah. Maka amil ini jika pemilik modal ini mensyaratkan budaknya untuk bekerja bersama amil, maka akadnya tidak sah. Jadi ini ya beberapa hal yang terkait dengan masalah musyawarah ya. Jadi mungkin ini ya untuk sementara waktu, karena untuk pembahasan selanjutnya ini juga ada pembahasan tersendiri ya, bab tersendiri tentang kamu bicara tentang sewa menyewa. Maka untuk pembahasan mengenai musyawarah saya cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Dikit-dikit ya penting rutin aja. Barakallahu fikum. Makanya ini saya alami. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات. رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات. الحمد لله رب العالمين. Mohon maaf atas segala barakallahu fikum wa a'udzu bikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.